Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan kudrah, iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kesempatan juga keluasan waktu untuk hadir di tempat ini. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan insyaallah pada hari ini kita akan membahas satu sifat yang mesti dimiliki oleh setiap muslim, karena sifat ini kadang dilupakan oleh kita karena dianggapnya sepele. Tetapi sebenarnya sifat ini itu memiliki kekuatan dan krusial, karena nanti menyangkut hal-hal yang menjadi prinsip dasar seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Nah, sifat itu ialah sifat tabayun. Cross check kepada setiap berita atau kabar yang datang kepada kita. Nah, yang pertama di sini dijelaskan bahwa kita semua oleh Nabi SAW mesti mewaspadai tiga sifat. Mesti mewaspadai tiga sifat, yang artinya sifat ini senantiasa akan ada pada diri manusia. Yaitu Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, salah satun la yu'jizuhunna ibnu Adam. Ada tiga perkara yang keturunan Adam tidak kuasa terhadapnya. Yang pertama at-tiyarotu, tiaroh. Nah, di sini ada tiaroh adalah mengaitkan suatu kejadian dengan sebuah keyakinan atau kepercayaan. Misalkan ada kupu-kupu masuk rumah. Nah, maka dikaitkan dengan keyakinan bahwa akan datangnya tamu. Melewati pohon bambu ada cekikikan. Padahal mah suara luwak, gitu ya. Nah, disangkanya ada kunti, gitu. Itu namanya tiaro. Ataupun seperti keyakinan atau kebiasaan orang Arab, ada yang namanya tatoyur. Nah, tatoyur teh tina toirun, ngapung ya Bu, burung. Nah, yaitu kebiasaan bangsa Arab bila hendak pergi ke luar daerah, safar, maka mereka menerbangkan burung. Bila burung terbang ke kiri, maka perjalanan pun akan dibatalkan. Tapi bila burung terbang ke arah kanan, maka perjalanan akan dilanjutkan. Ya. Padahal burung itu tidak ada kaitannya dengan selamat atau tidaknya sebuah perjalanan. Nah, kata Nabi, tiaroh ini akan selalu dimiliki oleh Ibnu Adam. Kemudian yang kedua, suudzon. Suudzon atau berburuk sangka. Yang terakhir, al-hasadu, yaitu hasud, yaitu keinginan dan upaya
menghilangkan nikmat orang lain atau memindahkan nikmat itu kepadanya. Nah, jadi seseorang itu pasti akan selalu hasud. Ada potensi untuk melakukan hasud. Nah, bahkan kita diperintah untuk berlindung dari orang yang hasud ketika dia hasud. Nah, ya. Yaitu min hasidin idza hasad. Kemudian Nabi melanjutkan fayunjika minat tiaroh, engkau akan selamat dari tiaroh an la ta'mala biha, jika engkau tidak beramal berdasarkannya. Nah, ya. Itu misalkan terbersit di hati, rugi dagang kena saprak nabrak ucing, ya. Terbersit di hati, maka harus dihentikan dan beristighfar, jangan dilanjutkan. Ya. Kemudian wayun jika min su'idzoni, dan engkau akan selamat dari su'udzon an la tatakallama, selama engkau tidak mengatakannya. Nah, jadi cukup disimpan di dalam hati. Wayun jika minal hasadi, dan engkau akan selamat dari hasud an la tabghiya akhon su'an, selama engkau tidak mengupayakan kejelekan bagi saudaramu. Nah, sekedar ingin gitu, ingin juga batur, tetapi tidak menginginkan kejelekan kepada saudara yang kita inginkan itu. Nah, maka engkau akan selamat dari hasud, kata Nabi. Nah, walaupun hadis ini munqati, dhaif, tetapi terdapat hadis-hadis sahih dan hasan yang semakna, yang melarang tiaroh, suudzon dan hasud. Nah, di satu sisi gitu ya, kita diperintah untuk mewaspadai bahwa Ibnu Adam akan senantiasa memiliki potensi suudzon, potensi tiaroh dan potensi hasud. Tapi di sisi lain kita harus menjaga 3 perkara antara sesama muslim, yaitu sabda Nabi SAW ya, dalam hadis riwayat Muslim. Nabi bersabda, saya bacakan ujungnya saja, kullu muslimi ala muslimi haramun. Setiap muslim dengan muslim yang lainnya itu haram. Haram apanya? Damuhu, darahnya, wa maluhu, dan hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Nah, ketika seseorang itu hasud, maka dengan hasud itu ada potensi darah, harta dan kehormatan saudaranya hilang. Dengan suudzon gitu ya, maka ada pula potensi darah, harta dan kehormatan saudaranya juga hilang. Dan dengan tiaroh gitu ya, karena mengait-ngaitkan satu kejadian dengan satu keyakinan dan kepercayaan, bisa jadi membuat darah orang mengalir, membuat harta orang hilang, dan bahkan kehormatan orang lain runtuh. Nah, maka penting bagi kita untuk menjaga darah, menjaga harta, dan menjaga kehormatan saudara sesama muslim. Gitu ya. Nah, di antara bentuk penjagaan ya, 3 perkara tadi itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sebuah sifat teladan yang bernama tabayyun, agar tidak ada darah yang mengalir, tidak ada harta yang berpindah tanpa sebab, juga tidak ada kehormatan
yang runtuh disebabkan sikap kita. Nah, maka tabayun itu secara bahasa artinya jelas, tampak dan terang. Kemudian juga bisa diartikan menjelaskan dan menerangkan. Nah, adapun secara istilah, tabayun artinya memeriksa dengan teliti setiap berita, baik yang bersifat tekstual maupun kontekstual. Nah, sedangkan ada juga istilah lain yaitu tasabbut, yang berarti kokoh, tetap, pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa. Dalam konteks berita, tasabbut artinya berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam menerima dan memvonis berita. Kalau kita benci kepada seseorang, kemudian ada kabar bahwa seseorang itu katakanlah maling, padahal belum terbukti. Nah, padahal prinsipnya praduga tidak bersalah. Selama tidak ada bukti, maka tidak boleh dikatakan dia bersalah. Nah, berdasarkan gosip gitu ya, atau simpang siur, maka kita justru ikut menyebarkan, sehingga kehormatan saudara kita itu menjadi hilang. Nah, maka kita diperintahkan untuk bertabayun dan bertasabbut. Nah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertabayun itu setidaknya dalam 2 ayat dan 2 surat. Yang pertama surah An-Nisa ayat 94 dan surah Al-Hujurat ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza darabtum fi sabilillah, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, fatabayyanu, maka telitilah, wala taqulu liman alqa ilaikumus salama, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, lasta mu'minan, kamu bukan seorang mukmin, tabtaghuna aradul hayati dunya, dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Fa indallahi maghanimu katsirah, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum fatabayyanu, begitulah jugalah keadaanmu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmatnya atas kamu, fatabayyanu, maka telitilah. Innallaha kana bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyatakan dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Munir, kalimat fatabayyanu atau patasabatu wal muradu tahaqqaqu minal amri wala tasarra'u fil hukmi. Maksudnya ialah memastikan suatu perkara dan tidak tergesa-gesa dalam menghukumi. Nah, jadi maksud Allah, idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu, apabila kamu berperang di jalan Allah, fatabayyanu, jangan tergesa-gesa dalam memastikan atau dalam menghukumi satu perkara. Fa antum ma'muruna bil amali zahir wallahu a'lamu bi amri. Dan kita atau kalian melalui ayat itu, yaitu kita kaum muslimin, diperintahkan untuk memperhatikan amalan yang zahir, yang nampak, dan Allah lebih mengetahui dengan hakikat atau apa yang tersimpan. Jadi kita itu hanya diperintahkan menilai sesuatu dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar.
tidak ada urusan dengan hati seseorang. Nah, lebih jelasnya adalah gitu ya, apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang dicantumkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mengenai asbabun nuzul ayat surah An-Nisa 94. An Ibni Abbasin qala, dari Ibnu Abbas ia berkata, marra rajulun min bani Salimin. Suatu ketika ada seorang lelaki dari Bani Salim, ya, min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang dari Bani Salim berjalan di hadapan para sahabat. Wa huwa yasuqu ghanaman lahu. Orang tersebut lewat sambil membawa domba-domba miliknya. Sambil ngangon, sambil membawa domba. Fassalama alaihim, maka ia gitu ya, laki-laki dari Bani Salim itu salama, mengucapkan salam alaihim kepada mereka. Faqalu, tetapi jawaban para sahabat ya, kepada laki-laki tukang ngangon eta teh, masalama alaina illa liyata'awwadha minna. Engkau tidak mengucapkan salam kepada kami kecuali karena engkau berlindung, dalam arti takut kepada kami. Nah, jadi bisa jadi ketika itu Bani Salim sedang diperangi ya, oleh para sahabat. Nah, ia lewat sambil membawa atau menuntun domba-domba. Laki-laki ini salam, tapi kata para sahabat gitu ya, engkau tidak mengucapkan salam, tapi engkau hanya berlindung di balik kata salam tersebut. Nah, kemudian singkat cerita, fa'amidu ilaihi, maka mereka pun menghampirinya, faqataluhu, dan membunuhnya, langsung dibunuh. Dalam arti mereka langsung memastikan, langsung memvonis bahwa orang ini bukanlah seorang muslim. Orang ini adalah kafir harbi, musuh yang harus dibunuh. Wa atau bi ghanamihi Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan domba-domba yang tadi dibawa itu dibawa oleh para sahabat ini dan diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat, maka turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Nah, maka kita hanya menilai yang zahir. Sebab kita tergesa-gesa, sebab tergesa-gesa para sahabat sampai-sampai mengalirkan darah dan juga gitu ya, menghilangkan harta, padahal belum tentu dia itu seorang kafir yang layak atau pantas dibunuh. Nah, kemudian ya, ada juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Usamah. Nah, kata beliau, Ba'asana Rasulullah SAW fi sariyah. Rasulullah SAW pernah mengutus kami fi sariyah,
perang yang tanpa diikuti oleh nabi, diutus gitu ya, pasukan utusan. Fasobahnal khuruqat min Juhainah, maka aku sampai di suatu tempat, ya, tempat pertempuran yang bernama Juhainah. Fa adraktu rajulan, dan aku bertemu dengan seorang laki-laki atau seorang musuh di Juhainah itu, di tengah pertempuran. Faqala, kemudian lelaki itu berkata, la ilaha illallah. Jadi laki-laki yang ia temui mengatakan la ilaha illallah. Fata'antuhu, aku penggal kepalanya. Jadi keur perang penak jeung musuh jol ngucapkeun la ilaha illallah, penggal gitu ku aing paehan, ya. Penggal langsung ya. Fawaqa'a fi nafsi min dalika, setelah kejadian itu terjadi kegelisahan. Apakah yang saya lakukan benar? Apakah yang saya lakukan salah? Atau bagaimana? Fazakartuhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun menjelaskan, menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar kisah Usamah, ya, Nabi balik bertanya. Ya, Nabi bertanya, aqala la ilaha illallah, apakah dia yang engkau bunuh itu mengatakan la ilaha illallah wa qataltahu, kemudian engkau bunuh? Dia mengatakan la ilaha illallah, kemudian kamu bunuh. Qala, qultu ya Rasulullah, Aku menjawab, wahai Rasulullah, innama qalaha khaufan minasillah. Ya Rasulullah, sesungguhnya dia berkata la ilaha illallah itu khaufan, karena takut, minasillah dari senjata. Sieun dipaehan Rasul, makanya dia mengucapkan la ilaha illallah. Qala, maka Nabi menjawab pernyataan dari Usama, afala syaqaqta an qalbihi, apakah engkau membelah dadanya? Bahasa orang, kenapa tidak sekalian kamu belah dadanya? Hatta ta'lamu aqalaha amla, sehingga engkau tahu apakah dia mengucapkan la ilaha illallah atau tidak. Artinya sekali lagi, kita itu hanya diperintahkan untuk menilai zahir. Urusan hati, iya atau tidak, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Selama tidak ditemukan indikasi yang mengarah kepada hal-hal yang di luar syariat, maka tidak ada kepentingan bagi kita untuk menilai, bahkan memvonis, karena takutnya seperti apa yang dilakukan oleh Usama. Ngeri ya Bu, codi paehan gitunya. Aya nu ditatoan salat, gitunya. Naon maneh salat? Moal ditarima. Gitu ya. Gitu ya. Sok sanaos nya manehna teh kadinya ndek mawa kenceleng. Tapi karena kita tidak boleh bersuudzon, memponis, harus bertabayun. Bila pun khawatir, maka cukup diperhatikan saja gitu ya. Gitu ya. Jangan langsung memponis. Kemudian yang kedua, perintah tabayun sebagaimana yang kita tahu, yaitu di surah Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun, jika datang kepadamu seorang fasik binabain dengan membawa berita, fatabayyanu, maka hendaklah kamu teliti.
berita tersebut antusibu qauman bijahalatin, agar sebab kamu percaya dan tidak bertabayun akan menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Ada berita, kita langsung percaya, kemudian langsung memvonis atau melakukan sesuatu kepada orang lain. Nah, maka ini riwayat yang menjelaskan asbabun nuzul ayat ke-6 surah Al-Hujurat ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ahmad, Ibnu Abu Hatim, At-Tabrani, dan Ibnu Abu Dunya dan Ibnu Mardawi dengan sanad yang jaid. Diterima dari sahabat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, anal ayata, sesungguhnya ayat ini nazalat fil walidi bin Uqbata ni Abi Mu'id. Ayat ini turun berkenaan salah satu sahabat yang bernama Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id. Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id, yang mana ba'asahu Rasulullah SAW ila Bani Mustalik. Yang satu ketika Al-Walid bin Uqbah ini diutus oleh Rasul kepada suatu kaum yang bernama Bani Mustalik. Untuk apa? Musaddikun, membawa zakat. Nah, itu PZU katanya. Mun di urang mah amilin. Al-Walid bin Uqbah diperintah untuk mengambil zakat kepada Bani Mustalik. Wa kana bainahuma ihnatun. Tetapi dulu antara Al-Walid bin Uqbah beserta kaumnya dengan Bani Mustalik itu ihnatun, pernah terjadi pertikaian di masa lalu. Palamma sami'u bihi raqibu ilaihi. Ketika Bani Mustalik mendengar bahwa akan ada utusan yang datang membawa zakat, raqibu ilaihi, mereka pergi menuju atau pergi kepadanya. Pergi dalam arti menyambut. Urang susulan. Jadi akan disambut di tengah jalan. Sebaliknya falamma sami'a bihim, ketika Al-Walid bin Uqbah mendengar bahwa mereka akan datang kepadanya, khofahum, dia takut kepada mereka. Karena masih terbawa suasana masa lalu, belum move on, bahasa budak ayeuna. Ya, paroja'a, maka ia kembali lagi, balik deui gitunya. Nu tadina bade nyanak zakat, akan membawa zakat, tetapi dia malah balik lagi disebabkan rasa takut kepada kaum Bani Mustalik yang dulu pernah bertikai. Bahwa si eta cenah dek datang, baheula oge dek maledog urang gitunya. Ya mun ayeuna mah sapertos kitu. Kemudian faqala, ieu teh kembali berarti kembali menuju Rasulullah SAW. Innal qauma hammau biqatli. Dia berkata, sesungguhnya kaum itu, kaum Bani Mustalik, hammau biqatli, mereka bermaksud, berkeinginan untuk membunuhku. Padahal badai nyambut, belum tentu deh. Jol nyarita mereka akan membunuhku. Wa mana'u shadaqatahum, bahkan mereka hendak menahan zakat-zakat mereka. Ya. Pahamma an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ghazwihim. Maka dengan alasan sebab penuturan dari Al-Walid bin Uqbah, Nabi bermaksud menyiapkan satu pasukan perang.
untuk memerangi Bani Mustalik. Karena satu, Bani Mustalik akan membunuh utusan Nabi. Yang kedua, Bani Mustalik akan menahan zakat. Perangan berdasarkan keterangan Al-Walid bin Uqbah. Fabainahum fi dzalika, maka di ketika persiapan pasukan perang itu, id qadima wafduhum. Nah, datang ketika itu utusan yang tadi akan menemui Al-Walid bin Uqbah dari Bani Mustalik. Urang tuluykeun we ka ditu cenah mun basa urangnya ka Madinah. Wa qalu, dan mereka berkata, ya Rasulullah, sami'na bi rusulika. Kami mendengar bahwa akan datang utusan. Fa kharajna nakrimuhu. Maka kami pun keluar hendak memuliakannya. Wa nu'addiya ilaihi ma qablana minas shadaqah. Bahkan kami telah menyiapkan zakat untuk diserahkan kepadanya. Jadi tekudu ka imah-imah gitu nya utusan eta teh. Tos disiapkeun bahkan akan dimuliakan gitu ya. Fattahammahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Maka Nabi SAW pun itu tetap mencurigai mereka. Wah, ieu mah cenah modus gitu. Nyarita kitu teh. Da ceuk Al-Walid bin Uqbah ge Bani Mustalik mah dek maehan dan akan menahan zakat. Nah, Nabi tidak langsung percaya karena Nabi begitu percaya dengan sahabatnya. Nah, ya. Bahkan Nabi SAW bersabda, la tantahuna aw la ab'atsunna ilaikum rajulan huwa indi kanafsi. Nah, sungguh aku benar-benar telah mengutus kepada kalian yang mana ia seorang laki-laki ya, yang kedudukannya sama sepertiku. Maksudnya, bila kamu membunuh utusanku, artinya kamu menyatakan perang dengan diriku. Ketika engkau tidak mau membayar zakat karena sebab utusanku, artinya kamu tidak mau membayar zakat kepadaku. Nah, yuqatilu muqatiltukum. Engkau memerangi kami, maka kami akan memerangi kalian. Nah, ya, wa yasbi zirayukum. Dan kami akan menawan keturunan kalian. Wah, Nabi tegas. Ya. Nah, pernyataan-pernyataan Nabi itu berdasarkan kesaksian dari Al-Walid bin Uqbah. Maka ketika mengetahui fakta yang sebenarnya, summa doroba biyadihi ala katfi Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW memukul katpi, itu pundak Ali radhiyallahu anhu dengan tangannya. Ari maneh cenah gitu. Ali itu kan ketua amil zakat di zaman Nabi SAW. Ari maneh teu balik cenah gitu. Anak buah teh gitu nya. Nah, artinya ini satu fakta bahwa para sahabat pun bisa salah. Tetapi mereka segera-segera bertobat. Ya, maka Nabi SAW pun memukul pundak Ali. Nah, sebagai peringatan kepada Ali radhiyallahu anhu agar menertibkan ya, para bawahannya. Nah, faqalu, maka para sahabat yang menyaksikan percakapan atau kejadian itu dari awal, na'udzubillahi min ghadabihi. Kami berlindung kepada Allah dari murkanya, wa ghadabi rasulihi, dan dari murka rasulnya. Disebabkan apa? Disebabkan kelalaian. Disebabkan tidak tabayun. Disebabkan tidak tasabut.
Nabi saja hampir-hampir percaya. Walaupun Nabi kita tahu maksum, tapi ini adalah bagian dari skenario yang Allah buat untuk pelajaran kita pada hari ini. Nabi juga kan dalam kasus hadisul ifki, berita bohong, hampir-hampir percaya, hingga Aisyah dipulangkan sementara ke rumah Abu Bakar. Bahkan Nabi mengatakan, bila benar maka bertaubatlah wahai Aisyah. Aisyah menangis, itu bisa ngawalar gitu. Nah, maka turunlah ayat yang membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha. Nah, begitupun dengan cerita ini. Dan kita hari ini jangan sampai disebabkan ada kejadian kita tidak bertabayun, ataupun ada orang yang membawa berita, membawa kabar yang bisa merugikan orang lain, sehingga kita tidak tasabut, mengakibatkan darah, kehormatan dan harta sesama mukmin hilang disebabkan kejahilan, kebodohan yang kita lakukan. Naudzubillah min dzalik. Maka Syekh Wahbah Az-Zuhaili menutup tafsir ayat ini dengan fiqhul hayah, pelajaran kehidupan, yaitu yang pertama, wujubu tasabbuti minal akhbari al-manqulah wa riwayatil marwiyah. Kemestian, kewajiban bertasabbut, tidak tergesa-gesa dalam memponis, minal akhbar, dari berita yang tersebar dan dari riwayat yang disampaikan. In ja'akum fasikun. Kemudian yang kedua, jika datang kepada kalian orang fasik, dalilun ala qabuli khobaril wahid idza kana adlan. Adalah suatu dalil diterimanya berita seseorang apabila ia bersifat adil. Maka bila ada orang fasik keheulaan, jangan langsung dipercaya. Nah, maka bila sifat tabayun dipakai, tidak dipakai, maka mungkin hari ini tidak akan ada hadis yang sahih, hasan atau dhaif. Semuanya sahih dari Nabi SAW. Nah, saking tabayunnya, para ulama ahli hadis itu menilai seorang rawi. Rawi ini suka berdusta. Rawi ini kemungkinan suka berdusta. Dan lain sebagainya. Yang mana tentu itu semua berdasarkan fakta yang zahir. Seperti ada satu ulama jarah ta'dil, ulama yang menilai kebaikan dan keburukan seorang rawi dari sisi adalah, dari sisi akhlaknya. Dia tidak mau menerima seorang rawi yang menipu binatang. Menipu binatang. Jadi satu ketika dia mendatangi seorang rawi itu sedang ngawurkeun beas mun urangnya. Ngawurkeun beas, hayam datang tewak. Nah, itu menipu binatang. Mun urang mah naon? Nguseup. Nah, terseupeun cenah rawi itu tidak akan menerima karena dia sudah menipu binatang. Menipu binatang. Nah, sampai seperti itu. Apalagi yang nyata-nyata Syiah, nyata-nyata Khawarij, nyata-nyata berdusta, nyata-nyata tertuduh berdusta saja, itu tidak diterima. Nah, tentu mengatakan, memvonis bahwa rawi ini tertuduh berdusta, itu pun berdasarkan fakta zahir, tidak semata-mata berdasarkan ecek dan cenah, tapi benar-benar dipastikan. Makanya dalam hadis itu yang paling luar biasa itu ketika kalimat penyampaian itu hadatsana atau sami'na. Kami mendengar atau kami menyimak, benar-benar
mendengar, tidak dari teh iraha di mana gitunya. Tidak seperti, tapi benar-benar waktunya ada, kemudian tempatnya, bahkan bertemu dengan orangnya langsung. Nah, maka itu menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa bertabayun agar harta, kehormatan, dan juga darah saudara kita sesama muslim bisa senantiasa terjaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan meneguhkan hati kita dalam perjuangan melaksanakan kewajiban dari Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.